Pique akhirnya klarifikasi soal batalkan wawancara dengan media. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemain veteran Blaugrana itu seharusnya melakukan wawancara dengan El Hormiguero baru-baru ini. Tapi, dia dengan cepat membatalkannya setelah kedatangan Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala baru klub. Di tengah laporan tentang aturan baru Xavi dan reputasi Pique yang berada di ujung tanduk, dengan cepat dilaporkan bahwa bos baru Barca memaksa mantan rekan setimnya untuk membatalkan wawancara. Namun, dia memastikan bukan itu masalahnya. Orang-orang memiliki pendapat mereka karena media mengatakan apa yang mereka ingin orang dengar. Jika mereka tahu cerita tentang apa yang keluar dari El Hormiguero, Xavi bahkan tidak tahu bahwa saya telah membatalkan wawancara dengan El Hormiguero. Orang pada akhirnya mengkonsumsi. Masalahnya adalah mereka yang menciptakan. Itulah masalahnya. Saya harus menjelaskan kepada Xavi tentang El Hormiguero. Dia bahkan tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya harus menjelaskan bahwa itu benar, bahwa saya membatalkan wawancara. Tetapi saya membatalkannya karena saya ingin membatalkannya. Karena pada akhirnya ada aturan yang telah ditetapkan Xavi, dan jika Anda ingin bepergian, Anda harus memberitahu dia dan mengomentarinya, dan pada akhirnya saya memilih untuk tidak mengomentarinya dan membatalkan wawancara karena saya tidak merasa harus meminta izin padanya. Dan hanya itu, tutup Pique. Dani Alves warisi nomor punggung Andres Iniesta di Barcelona. Bek kanan veteran itu bereuni dengan mantan rekan setimnya Xavi yang kini menjadi pelatih Blaugrana dengan harapan bisa saling bahu-membahu mengembalikan masa kejayaan klub. Alves telah menemui rekan-rekan barunya pada Selasa 16 November kemarin dan menyatakan bahwa lebih dari 5 tahun setelah kepergiannya, ia tahu tidak ada tempat yang lebih baik untuk bermain selain Barca. Senang berada di sini setelah waktu yang lama, kata pemain berusia 38 tahun itu kepada rekan-rekan setimnya dalam sebuah video yang diunggah ke saluran media sosial Barcelona. Alves belum akan tersedia bagi Barcelona untuk pertandingan hingga tahun baru setelah meninggalkan Sao Paulo tak lama usai memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Brasil, dan ia mengenakan nomor punggung baru dalam karirnya. Nomor punggung di klub terakhirnya di Barca adalah 6, yang diwarisinya langsung dari Xavi yang meninggalkan klub pada 2015 dan sekarang dipakai oleh Riqui Puig. Alves lantas mengambil nomor yang tidak dipakai siapapun di Barca sejak awal musim 2021-2022 ini, yakni nomor 8. Ini berarti ia mengikuti jejak Iniesta, bisa dibilang merupakan pemain paling terkenal terakhir yang memakai nomor 8 selama 2 dekade terakhir, melengkapi nomor 20, 2, dan 22 yang pernah dikenakan Alves sebelumnya. Barcelona mau Mohamed Salah, Liverpool bisa pilih 4 pemain ini. Philippe Coutinho. Pemain pertama yang bisa ditawarkan Barca adalah si mantan pemain Liverpool Philippe Coutinho. Dia dianggap gagal total di Camp Nou dan terus dihubungkan dengan transfer. Coutinho pernah jadi bintang besar di Liverpool. Sebab itu, mungkin dia tidak akan menolak kesempatan kembali ke Anfield. Ousmane Dembele. Pemain Barca lainnya yang dianggap gagal karena jarang bermain. Dembele lebih sering menepi cedera dan melewatkan banyak pertandingan. Meski begitu, bakat sepak bola Dembele tidak perlu diragukan lagi. Mungkin kepergian dari Camp Nou ke Anfield bisa membantunya memperbaiki karir. Frenkie de Jong. Barca mungkin tidak akan melepas de Jong. Namun, jika mereka benar-benar menginginkan Salah, tentu harus ada pertukaran pemain yang sepadan. Kualitas de Jong tidak perlu diragukan lagi. Dia termasuk pemain terbaik di posisinya dan bakal sangat membantu Jurgen Klopp. Gavi. Bintang muda Barca yang baru muncul ke permukaan beberapa bulan terakhir. Gavi punya kualitas La Masia yang sudah jadi identitas Barca. Saat ini, Gavi baru berusia 17 tahun tapi sudah menunjukkan potensi yang luar biasa. Pemain seperti Gavi diyakini akan berkembang hingga mencapai level top.
kurangi bertaji di Barcelona, Memphis Depay paling ganas di kualifikasi Piala Dunia 2022. Menurut data transfer market yang dikutip bolasport.com, penyerang asal Belanda itu sejauh ini sudah bermain sebanyak 16 kali untuk Blaugrana di berbagai kompetisi. Akan tetapi, Depay hanya mampu mencetak 6 gol dan 2 assist sepanjang musim ini. Itu pun semuanya dicetak oleh Depay pada saat bermain di Liga Spanyol. Sementara saat bermain di Liga Champions, Depay belum pernah sekalipun mencetak gol untuk Barcelona. Performa tersebut jelas membuat Depay belum mencapai puncaknya bersama Barcelona. Akan tetapi, hal sebaliknya justru terjadi saat Depay membela timnas Belanda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dilansir bolasport.com dari Squawkan Football, Depay menjadi pemain paling ganas di timnas Belanda saat ini. Tak hanya di skuad Orange, penyerang berusia 27 tahun itu rupanya juga menjadi pemain paling kontributif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Sampai saat ini, Depay telah memainkan 10 laga untuk timnas Belanda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 10 laga tersebut, Depay sukses mencetak 12 gol dan 6 assist untuk timnas Belanda. Itu artinya, Depay berperan dalam 18 dari 33 gol Belanda sepanjang pelaksanaan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.